Halo Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi Lentera Talk menyapa Anda Sobat Lentera, dan kali ini kita akan membahas terkait 50 tahun PDIP menjaga persatuan NKRI. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani dengan bapak-bapak yang ganteng katanya. Oh, yang ganteng, langsung saja kita sapa. Pak Bambang dan Pak Suko, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini kayaknya kembar ya Pak? Lain ibu satu kota. Lain ibu lain bapak, tapi sama Pak. Bapak ibunya sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki. Ya. Oke ya Pak Bambang, Pak Suko, kita akan mengobrol tentang HUT atau Hari Jadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ke-50 tahun. Usia 50 tahun ini artinya usia emas, usia gold. Begitu. Nah, kalau kita tahu bahwa memasuki usia 50 tahun usia emas ini bagi PDIP adalah partai pembela rakyat. Waduh. Nah, ini Pak Bambang melihatnya seperti apa? Ini kita ke Pak Bambang terlebih dahulu. Ya, tentu saya senang di tengah-tengah usia yang ke-50 tahun, berbagai survei menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai ini semakin bagus. Itu tentu harus kita baca, kepercayaan masyarakat pada partai juga membaik kan, tren positif. Mudah-mudahan terus bisa kita jaga. Bagaimana caranya? Ya, jangan ingkari apa yang dulu kita teriakkan di jalanan, kemudian terus kita suarakan di parlemen, di eksekutif, karena kita sekarang punya presiden, supaya betul-betul tidak terlalu jauh mencapai cita-cita proklamasi ini. Oke, komitmen untuk membela rakyat itu harus tetap diperjuangkan begitu ya, Pak ya? Makanya kan dulu punya tagline ya, partainya wong cilik. Terus PDI juga pernah pada saat kongres itu statement bahwa ini partai modern berbasis kerakyatan. Artinya apa? Sebagai partai modern maka policy partai ini harus berdasarkan naskah akademik. Jadi policy based on research ya. Jangan karena hanya intuisi, keinginan 1-2 orang, tapi betul-betul berbasis pada riset yang ada. Apa sih kemauan rakyat? Nah, tadi saya katakan partai modern berbasis kerakyatan. Artinya setiap pejabat atau petugas partai, apakah itu di eksekutif, di legislatif, kalau ngambil keputusan harus dihitung. Apa untungnya rakyat, apa ruginya rakyat. Kalau keputusan mungkin dipandang baik tapi merugikan rakyat, ya mesti ditinjau ulang. Jadi artinya ya ekstrimnya tertawa dan menangis bersama rakyat. Tertawa dan menangis bersama rakyat. Pak Suko melihat usia PDIP yang 50 tahun, usia emas. Ini seperti apa perjuangannya dulu sampai sekarang? Ya, pertama saya mengaturkan selamat ulang tahun untuk PDIP. Iqbal yang paling membahagiakan saya dari PDIP adalah ketika membebaskan kami kaum akademisi dari keterbelengguan. Jadi kami juga rakyat pikirannya pasti untuk rakyat. Jadi yang disebut wong cilik tidak berarti orang yang tidak berpunya, tetapi orang-orang yang termarginal. Nah, pada tahun-tahun sebelum reformasi itu kita tahu bahwa jangankan bicara di koran, kita punya buku Pramudia Nantur bisa ditangkap. Iya. Dan pada saat kita ingat 93 bagaimana Bu Mega berebut itu, kemudian akademisi mendorong PDIP itu menjadi sebuah kekuatan besar, dan di situ tempat bernaung idealisme, pikiran kerakyatan dan keinginan kita untuk membuat, ya terutama kita punya sesuatu yang sama, tidak terbelenggu dari tekanan militer saat itu. Oke, tapi kalau kita lihat tema PDIP kali ini adalah genggam tangan persatuan dengan jiwa gotong royong, dengan semangat api perjuangan, nan tak kunjung padam. Terus kemudian ada subtemanya Persatuan Indonesia untuk Indonesia Raya. Nah ini Pak Suko dulu, melihatnya seperti apa? Apakah memang PDIP ini sudah menyatukan NKRI Pak? Kan pesan Bung Karno ke depan tuh musuh terbesar kita kan di antara kita kan. Nah disitulah kemudian PDIP itu adalah Indonesia. Itu yang menjadi kunci, dan gotong royong itu sudah menjadi roh dari bangsa-bangsa timur, khususnya bangsa Indonesia. Ketika globalisasi, maka semua ideologi masuk, dan
tidak hanya ideologi kiri kanan tapi juga kapitalis masuk. Disitulah kemudian kita bisa tercerai-berai ketika jalinan kesatuan tidak ada. Maka sebagai bangsa saya kira pilihan tema itu pilihan yang sangat bagus tapi tidak cukup mudah dilakukan. Oke, tidak cukup mudah dilakukan. Pak Bambang sebagai kader PDIP sendiri. Sebetulnya mungkin betul ya tidak mudah dilakukan, tapi ada pengalaman masa lalu yang bisa kita jadikan referensi kan. Dulu sepertinya kita sendiri, tetapi kemudian hadirnya kalangan akademisi, mahasiswa, kaum buruh itu kan kemudian memotivasi kita. Kita merasa ada teman untuk bergandeng tangan, gotong royong, bahu-membahu, memperjuangkan apa keinginan kolektif kita semua. Alhamdulillah akhirnya reformasi ini jalan. Dan kita pengalaman masa lalu yang selalu bergandeng tangan dengan semua elemen masyarakat bisa kita jaga. Kita tidak ingin berjalan sendiri, bermimpi sendiri, berkeinginan sendiri, kemudian kita laksanakan sendiri dan dinikmati sendiri, tidak. Ya. Kita ingin terus bergandengan tangan, bergotong royong, bahu-membahu. Cocok dengan tema ulang tahun hari ke-50 ini ya. Tadi yang saya maksudkan gini, tapi jangan cerita siapa-siapa ya. Zaman 98, Pak Bambang tuh rajin ke kampus ya sebagai, dan itu menurut saya kekuatan besar di situ yang waktu itu politisi itu dengan kampus kan agak sangat. Pak Bambang punya dengan kampus nekat itu. Yang namanya nekat berarti kan punya apa-apa ya. Itu datang dan kemudian diskusi bicara soal negara. Jadi Pak Bambang itu sebenarnya membantu kami di kampus itu karena seringkali memprovokasi mahasiswa kami untuk belajar tentang praktek demokrasi. Kalau kami kan tahunya hanya di textbook lah. Mas Bambang mengalami, disitulah sebetulnya jalinan yang saya harapkan akan terus ke depan sama-sama gitu. Nah, kalau dari PDIP sendiri apakah ini masih terus berjalan, Pak? Loh iya, sampai sekarang kita bahu-membahu dengan berbagai elemen termasuk kalangan kampus. Saya kalau ingat UNER, ingat FISIP UNER, itu ingat aktivis UNER yang hilang, diculik, dihilangkan paksa sampai hari ini hanya janji-janji untuk mengungkap siapa pelaku pelanggaran HAM berat. Dan saya pikir apakah pemerintah pusat bersama parlemen ya untuk menuntaskan PR ini. Ayo kita selesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu supaya generasi ke depan ini sudah tidak punya tanggungan yang membebani mereka bisa melaju dan PR ini sudah diselesaikan. Kita jangan menyerahkan beban ini pada pemerintahan berikutnya. Sudah kita selesaikan hari ini. Bagus itu. Oke. Kalau kita melihat berkaca lagi Pak, sejarah dari PDIP. Ini kita ngomongin masalah politik ya. Di mana saat itu PDIP Perjuangan ini melewati beragam tantangan. Tantangannya banyak memang Pak ya. Apalagi di tahun 97 ya. Itu PDI Pro Mega itu tidak ikut pemilu. Kemudian pemilu 99 PDI Perjuangan menang mutlak dan saat ini PDIP juga sebagai pemersatu Indonesia Raya. Yang dirasakan oleh Pak Bambang sebagai kader PDIP. Jadi begini, sebelum reformasi, PDI ini dianggap simbol perlawanan rakyat terhadap penguasa. Jadi seolah-olah terbelah ini, satu penguasa, satu rakyat. Penguasa simbolnya Pak Harto, rakyat simbolnya Bu Mega. Nah, begitu banyak yang semula floating ya, mengambang, maka kemudian pada pemilu 99 itu orang banyak memberikan kepercayaan pada PDI Perjuangan sehingga memperoleh kemenangan dengan angka kurang lebih 33%. Tetapi setelah PDI menang, banyak kader-kadernya menempati posisi-posisi strategis di eksekutif maupun legislatif. Tapi ada penilaian bahwa kawan-kawan banyak terlena. Nah, hukumannya apa? Ya, akhirnya rakyat pada pemilu 2004 menghukum. Jatuhlah suara PDI. Tapi beruntung di bawah pimpinan Ketua Umum Bu Mega kemana-mana menyadarkan kader-kadernya. Kalian jangan cepat lupa diri.
PR kalian masih banyak. Program-program kerakyatan membebaskan rakyat dari kemiskinan, kebodohan masih harus jadi tanggung jawab kita. Sehingga dengan cambuk itu, alhamdulillah pemilu 99 33%, kemudian turun di pemilu 2004, pemilu 2009 naik lagi sampai sekarang tren terus naik. Tren terus naik. Ya, sampai hari ini. Sampai hari ini. Kalau Pak Suko melihatnya gimana Pak? Jadi ada perjuangan yang luar biasa dari PDIP, kemudian 99 menang mutlak, kemudian juga sudah dijelaskan tadi sama Pak Bambang, sampai sekarang nih Pak PDIP. Iya. Bertengger lah istilahnya. Saya tahu persis bagaimana PD itu mendidik kadernya, jadi sekolahnya juga nggak main-main ya. Jadi yang kebetulan saya juga punya kesempatan untuk mengajar di sana, artinya kaderisasi, penjaga kualitas itu. Militansinya kuat ya Pak? Ya satu, yang kedua kualitas ya. Jadi PDI juga kejam dalam tanda petik pada kadernya ya. Kalau nakal jadi ngajar. Bapak di Jawa gitu. Artinya Ikut ngajar. Artinya standar intelektual itu juga terjaga itu. Nah, tadi disebutkan apa tantangan ke depan. Kalau sebelum reformasi itu kita negara itu disebut sebagai state dictatorship, jadi diktator negara. Tapi hari ini kita menghadapi tantangan bukan jadi di dalam negeri tapi di luar negeri, market dictatorship. Nah, godaan-godaan ini yang kemudian ya saya kira karena PD orangnya sudah terlatih harus menata ini gitu loh. Ini udah dibangun ke sini, sementara ketika reformasi ada orang yang menentang dan menikmati kue hari ini. Tapi kan ini kan mengganggu lah. Ini yang saya kira pikiran saya sepakat dengan ini. Saya malah nagih beberapa waktu lalu di mana PDI ketika kemudian pasar seperti ini. Dia harus hadir untuk menjaga ini karena kita nyiapkan 60% generasi bonus demografi ini kalau tidak dikelola dengan bagus akan menjadi musibah generasi. Dan itulah saya kira partai harus hadir. Tapi sebagai pengajar saya seringkali dikritik orang politik itu kotor. Tunggu dulu men misalnya. Nah kalau ada mengotor kenapa tidak masuk dan membersihkan? Dan itu pikirannya Pak Bambang. Kalau semua orang pintar, orang baik padahal itu semua kan maka kekuasaan dipegang orang kotor. Maka disitulah ini Mas Bambang itu dosen sebetulnya. Sama dengan saya berjuang. Bedanya beliau berani turun, saya tetap di perpustakaan. Cuma baca buku aja gitu ya Pak ya? Atau memberikan materi-materi aja ya? Kita sering diskusi dengan kalau panjang lah sejarah. Tapi menurut saya tema ini saya kira menarik, menjadi kesatuan itu menjadi penting. Tantangan kita luar biasa global. Indonesia itu diperkirakan pada tahun 2045 itu kan menjadi 3 atau 4 negara terkaya di dunia. Disitulah perjuangan PDI yang harus buat keputusan politik. Kalau enggak ya banyak pencoleng yang akan merongrong negara itu. Saya kira pilihan partai ini sudah on the track lah. Artinya usia 50 tahun ini ternyata tantangannya masih panjang begitu ya? Tidak pernah selesai tantangan dan perjuangan itu. Tantangan perjuangan nggak pernah selesai Pak, gimana Pak? Makanya partai sadar itu, kemudian kalau dulu kader itu lahir dari jalanan, sekarang dilembagakan masalah kaderisasi. Ada 3 tingkatan, 1 kader madya, kemudian dari yang baik-baik ini kemudian melanjutkan ini pratama, kader pendidikan kader pratama, madya dan utama. Nah, kenapa kita tidak ingin asal orang jadi ya itu loh yang seleksi orang keluar masuk ya ketat sekali di PDI. Kadang-kadang kita nggak tahu orang itu asalnya dari mana. Begitu mau pilkada, mereka berambisi untuk jadi pimpinan. Dia tidak paham akar kepartaian kita. Kemudian setelah menang, kemudian lupa ya. Lupa tadi yang saya katakan, ketika ngambil kebijakan dia nggak pikir apa untung ruginya rakyat kan. Nah, oleh karena itu kaderisasi ini diharapkan pertama ideologi. Jadi ideologi kader-kader yang diterjunkan ditugaskan ke berbagai medan pengabdian, apakah itu di eksekutif mulai bupati, wali kota, gubernur, presiden maupun di legislatif, di DPRD kota, kabupaten, provinsi dan pusat, termasuk di badan usaha milik negara, maka persoalan ideologi kemudian jadi rujukan. Apakah kira-kira kalau saya memimpin badan usaha milik negara, kemudian
saya ambil kebijakan ini, apakah tidak merugikan, apakah ini tidak mengkhianati ideologi partai kita. Mudah-mudahan itu tercapai, tapi terus terang sampai hari ini ya, karena ini pelembagaan lembaga pendidikan ini belum lama, ya ketika masih ada lubang-lubang ini wajar lah. Tapi kita terus mencempurnakan sehingga pada saatnya nanti akan terseleksi kader, oh ini cocok sebagai eksekutif. Ini orang yang pintar ngambil keputusan. Ini orang yang tahu sumber daya alam wilayahnya. Ini orang yang sumber daya manusia luar biasa bagus untuk katakanlah skala lokal kota kabupaten. Ada yang oh ini sudah bagus, punya pengalaman cukup matang, kita orbitkan sebagai gubernur misalnya dan seterusnya. Artinya ada penjenjangan sehingga matang betul orang. Jenjang karir, kaderisasi terus dilakukan ya Pak. Ya. Tapi untuk menutup lubang tadi yang dikatakan sama Pak Bambang, gimana Pak Suko secara sebagai pengamat politik? Jadi benar di PDI itu tidak asal orang melepas jadi itu. Iya. Saya suka kepesan Bu Mega itu yang komit terhadap partai. Lebih baik kita kalah tapi kadernya sendiri dalam itu menarik ya, artinya ada dignity keyakinan karena ini yang kalau mau asal jadi aja terima uang udah jadi, orang datang udah jadi. Nah, itu yang saya kira pilihan PDIP itu tidak asal populer, saya suka itu. Demikianlah seharusnya, jadi bukan berorientasi pada asal populer, asal jadi. Nah, untuk nutup lubang itu, saya kira ini justru tantangan ke depan. Komitmen, kemudian ada punishment yang dilakukan organisasi. Ini terukur sekali ya. Saya kan pelajari berbagai organisasi politik. PD itu terukur sekali. Nggak bisa orang datang udah aku punya duit minta. Nggak seperti itu. Tapi dia harus ikut pendidikan dasar, latihan dasar kepemimpinan, tahap kedua, tahap ketiga dan itu saya kira dulu saya ingat ajarannya Bung Karno seperti itu. Untuk menjadi ketua di tingkat kecamatan misalnya, dia harus baca buku berapa untuk ketua. Jadi proses penjenjangan itu, manajemen SDM itu, saya kira cara untuk nutup lubang ya dengan cara pendidikan itu. Dan tentu dengan riset-riset. Pendekatan politik sekarang ya harus ilmiah dan itu yang saya kira tema itu harus melibatkan proses-proses ilmiah lah kira-kira untuk. Kalau positioning PDIP di masyarakat di usia emasnya ini gimana Pak? Sekitar 59%, tapi mungkin 39% yang mereka generasi Z Alpha ini yang saya kira butuh pendidikan politik. Itu yang saya sering kritik ya. Ini kritik juga boleh tau Pak Bambang? Oh boleh. Boleh. Kadang-kadang dikasih panis kan Pak? Oh enggak. Politik itu dengan anak muda itu seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, ini meskipun generasi zilenial atau? Ternyata partai itu pengen anak muda ternyata yang dianggap apolitik enggak. Dia itu juga suka pada politik itu. Gitu ya, Pak. Nah ini saya kira pemersatuan itu yang menjadi kunci. Padahal belum kenal tapi sudah ditolak gitu. Perasaannya anak muda. Nah, orang tua sudah menganggap dia tidak cantik. Enggak ketemu aja, ini soal miskomunikasi. Artinya ini PR juga buat PDIP. Iya, menurut saya makanya tadi PDIP harus berbasis riset, harus mau mendengarkan dan sebagainya. Saya tahu PDIP juga kelelahan ya terhadap tekanan karena menjadi partai penguasa juga nggak gampang loh. Harus mempertahankan semuanya ya Pak ya. Kalau bener kadang-kadang semacam itu. Biasanya kalau partai penguasa jadi common enemy, toh? Iya betul. Tapi kita cukup agresif dalam menggandeng ya kalangan muda untuk nanti diharapkan bisa melanjutkan tongkat estafet. Ya. Meskipun cinta bertepuk sebelah tangan seperti itu. Oh enggak. Saya akan rayu mati-matian. Bukan cinta, sebenarnya cinta yang belum bertemu. Makanya ketika belum bertemu kita aktif datang. Jemput bola ya Pak? Ya, karena kita tidak ingin anak-anak muda ini jadi apolitis. Ya. Kalau apolitis enggak mau ngurus negara, enggak ada ketertarikan untuk mengelola bangsanya, negaranya. Lalu kita serahkan pada siapa? Akhirnya kemudian yang mengambil kesempatan itu mungkin orang yang secara personality kurang bagus ya. Nah kalau secara personality kurang bagus mengelola organisasi ya kita mau berharap apa ya. Oleh karena kita dorong
Dan saya senang trennya anak-anak muda mulai banyak yang berinteraksi dengan organisasi partainya atau sayapnya. Saya partainya kan banyak diantaranya misalnya Taruna Merah Putih ya. Jadi apalagi dulu pada saat 99 itu simbol metal ini ya. Dan posko dan posko ini betul-betul membuai ya, membahana anak-anak muda ketemu di jalan, wah begini. Tapi tentu sekarang caranya beda kan? Dulu ya. Sekarang kebetulan nomornya tetap, nomor tetap ya. Nah, jadi simbol itu bisa membangkitkan gairah kembali, tentu dengan bahasa ya, dengan pola pendekatannya agak beda, karena generasinya sudah beda. Gimana kalau menurut Pak Suko supaya anak-anak ini bisa tertarik gitu Pak? Ya, mereka sadar ya gotong royong, kolaborasi itu adalah prinsip milenial. Dan PDI punya itu. Ini kan soalnya soal ketemu tadi. Mungkin lebih tepat bukan bertepuk sebelah kanan ya, meleset. Nah, ini harus ada. Nah, orang-orang seperti Anda ini kan bisa menceritakan. Dan saya kira orang-orang seperti Pak Bambang ini harus menjadi kalau zaman dulu penganjur kebangsaan ya dalam perjuangan. Tapi harus menjadi komunikator ya, komunikator menjelaskan ini dulu soalnya. Ada banyak misalnya di Surabaya itu ya. Pada tahun 22 itu saya masih ingat dipanggil Pak Bambang, Pak Suko, tolong pikirkan konsep sekolah sing bener ki apa ya, ono toilete, ono kantine, idealnya guru soleren seperti apa. Dan sekarang sudah terbukti kan. Nah, ini konsep-konsep ini yang dibawa itu yang saya kira harus diingatkan kepada pengambil kebijakan bahwa ini yang Anda nikmati ini adalah proses panjang, enggak ujuk-ujuk dari guru terus ruangannya asin, enggak. Itu ya, jadi Mas Bambang harus keliling lagi nih. Penting. Jadi saya jadi ingat bagaimana Haji Umar Said Cokroaminoto ya, Dr. Wahidin Sudirosoto ketika negara kosong itu dia nyari anak muda dan dia tidak ketemu dengan, akhirnya ketemulah dengan anak muda itu dan jadilah Indonesia 35 tahun ke depan ya, dari tahun 1905 sampai 45, 30 tahun. Jadi, karena apa? Karena ini dicetak nih gitu. Iki loh, wasilahnya seperti ini. Nah, generasi muda itu nggak mau belajar wasilah, selalu melihat ke depan. Kan prinsipnya gini, kalau dia belajar panahan ya, panah biar ditembak. Ya, biar tepat sasaran. Nah, Pak. jadi kalau narik busur itu dikit, maka busurnya ya klutik gitu aja. Tapi kalau ke belakang, maka dia bisa menusuk jauh. Nah ini loh, ulang tahun ke-50 tahun itu saya kira PDIP harus mengajarkan pada anak muda untuk menarik busur yang panjang dan fokus itu aja. Nah terjemahnya biar Pak Bambang yang terjemahkan. Jadi jangan dikutik 5 tahun, loh jangan cepat lupa, loh tahun 98 loh mahasiswa saya yang hilang dan diberitahu Pak Bambang, Bimo Petrus, terus Herman, di mana sekarang? Gak jelas nasibnya. Intinya adalah jangan pernah melupakan sejarah gitu ya. Itu maksud saya. Tanpa sengaja ya, saya ternyata pesannya Bung Karno juga gitu ya. Iya. Kalau kita lihat ini bahwa sebenarnya Bu Mega juga punya pesan Pak. Jangan terbuai di zona nyaman. Apakah kalau Pak Suko melihat sama Pak Bambang ini kan sebagai kader PDIP ya, dan juga sebagai anggota DPR RI Komisi 7. Nah, Pak Bambang melihat apakah ini sudah berada di zona nyaman para kader ini? Gitu, sudah merasa bahwa udah 2 periode. Mungkin, gitu. Ya, mungkin sebagian ya, tapi lihat gejala itu, Ketua Umum Bu Mega menangkap sinyal bahwa kalau gejala itu tidak segera tertangani, kita bisa terjerumus. Oleh karena itu, warning ya, jangan merasa aman nyaman di zona yang sekarang. Ingat tantangan besar, kita jadi musuh bersama ya dari semua kompetitor di pemilu serentak 2024. Jadi kita masih melihat determinasi yang memungkinkan sehingga kita punya langkah-langkah cerdik lah yang mungkin tidak diperhitungkan mereka yang memusuhi kita bersama. Saya pikir siklusnya memang begitu, siapapun biasanya penguasa ini jadi common enemy. Oke, setelah menang kemudian ada koalisi-koalisi. Begitu menjelang tarung lagi, Gimana kalau menurut Pak Suko Pak? Kebaikan seorang pemimpin adalah
ketika pemimpin itu merasa gelisah ketika rakyatnya menangis. Aku ini orang yang kagum sama Bu Mega ya, jadi setiap kalimat-kalimatnya itu sebenarnya sangat filsafati. Jadi zona nyaman itu betul ya, jangan terlena dan sebagainya. Karena itu saya memang pandangan publik bukan hanya kepada PDIP ya, tapi politisi ini enak korupsi dan sebagainya. Tapi kan masih banyak orang-orang gelisah seperti Pak Bambang yang masih tahu harga kopi di pinggir jalan, sego liwet orang kayu. Saya hanya berharap bahwa teman-teman PDI tetap seperti pesan Mega tidak di zona nyaman, tapi mau mendengarkan karena kemewahan pemimpin itu ketika rakyat senang mereka berada di ruang itu. Dan kita butuh pesan saya adalah PDIP harus lebih mendengar, lebih mendengarkan. Mendengarkan rakyat. Apakah tidak? Ya selama ini ya, tapi kan kata-kata lebih itu berarti didorong seperti itu untuk ingatan agar tidak di zona nyaman. Oke, kemudian ini Pak Bambang ini juga mantan ketua Bapilu ya Pak ya. Nah ini udah tahu nggak Pak strateginya untuk pemenangan 2024? Ini nggak apa-apa dong Pak. Saya sekarang anggota biasa, tentu saya ingin menghargai penerus saya. Biarlah mereka bekerja dengan ya integritasnya, kapabilitasnya, kapasitasnya. Tadi yang disampaikan Pak Suko terakhir apa tadi cukup bagus tadi. Nah tentang apa kegelisahan, apa kepekaan, maka di dalam pendidikan kader ya selain materinya itu masalah ideologi, masalah macam-macam, ada hal yang perlu disampaikan pada kader yang pada saatnya akan bertugas, ditugaskan adalah kemampuan mendengar, kemampuan melihat situasi. Bahkan ekstrimnya kawan-kawan kalau di kelas itu, bagaimana kalian mampu mendengar, kalau bisa mendengar apa yang tidak terdengar. Kalau bisa melihat apa yang tidak terlihat. Itu pemimpin. Jadi pemimpin kadang datang ke suatu wilayah melihat, ditanya apa kebutuhannya, apa persoalannya, nggak mau diam, dia nggak mau berani bicara karena pengalaman masa lalu mungkin. Tapi bagaimana seorang pemimpin yang melihat masyarakat diam, oh ternyata di sana ada kegelisahan, di sana ada persoalan yang sudah mengendap ya sekian tahun tidak terpecahkan. Di situ harus masuk dia. Itu tidak mudah, itu perlu jam terbang tinggi itu. Perlu orang-orang seperti Pak Bambang ya Pak Suko. Ya, equal terpenting dalam komunikasi itu adalah or, mendengarkan yang tidak dibunyikan, mendengarkan yang tidak disuarakan. Karena itu saya ini nggak tahu lah Mas Bambang sampai Bu Mega apa, tapi menurut saya pendidikan yang dilakukan sudah bagus, tapi tambahlah misalnya para kader itu kirim ke Sorong, kirim ke Papua. Kita lakukan. Oh sudah ya. Jadi di sana seminggu sudah. Iya, nggak boleh pegang handphone. Benar. Jadi ya? apa di rumah-rumah penduduk. Nah, that's good. Jadi kita taruh di rumah penduduk dan silahkan ikuti siklus kehidupan masyarakat. Jangan direkayasa. Misalnya petani. Petani itu yang kalau misalnya sore ngobrol tuh yang diobrolkan apa sih? Mimpi petani tentang anaknya tuh nanti seperti apa? Kemudian kesulitan yang dihadapi petani apa? Misalnya persoalan bibit, persoalan pupuk, persoalan janji-janji yang setiap tahun diulang-ulang tapi tidak pernah terwujud. Oke, nanti kalau saya terpilih teratasi persoalan pupuk, ya, teratasi persoalan bibit, irigasi. Tapi kemudian begitu terpilih, apa yang disuarakan itu tidak terlaksana. Iya. Tidak terdengar lagi. Kalau tidak terdengar ya tidak terlaksana itu Pak, akhirnya membuat orang akhirnya kecewa. Akhirnya Pak, organisasi yang kena, partainya yang kena. Kita tidak ingin seperti itu. Oke, tidak ingin seperti itu. Kemudian momen ulang tahun ini kalau pengamatan dari Pak Suko sendiri, apakah ini juga momen untuk memberitahukan atau apa namanya Pak terkait capres tahun 2024 Pak? Saya kira komitmen Bu Mega itu menarik. Jadi mengumumkan capres Pak? Ya kalau Pak
Pak Jokowi bilang ojo kesusu, ya ojo kesusu betul ya. Jadi ada pematangan karena kuasanya sudah diserahkan Bu Mega misalnya. Ya kita hormati, kan itu juga keputusannya. Nah kalau sudah diserahkan ketua ya serahkan aja, kita nggak usah spekulasi. Tapi kalau misalnya Anda tanya saya sebagai rakyat, saya kira kuncinya pada Pak Bambang. Sebagai pengamat politik. Oh, kalau saya tetap mendengarkan aja. Ada proses yang apa ya, popularitas beda dengan kualitas ya. Ya, itu yang harus dibedakan. Jangan sampai PDI terjebak hanya sekedar mengandalkan popularitas, tapi juga harus diikuti dengan quality tadi. Itu saya kira harus menjadi penting. Ada orang terkenal misalnya, banyak lah. Tapi kalau tiba-tiba dia jadikan presiden, dia akan jadi presiden. Karena misalnya artis ya, ada artis yang udah terkenal, dia bisa saja jadi. Tapi apakah dia cocok untuk di bidang itu? Proses seleksi itu saya kira harus. Artinya ini Anda belum bisa memastikan momen ini menjadi pengumuman capres begitu ya Pak Suko? Yang tahu hanya Bu Mega dan Tuhan. Benar. Nggak ada bocoran Pak? Enggak, jadi Aja saya saja. kenal Bu Mega taat azas. Ya. Dan itu keputusan Kongres ya, disahkan Ketua Umum. Jadi Kongres memberikan kewenangan ya pada Ketua Umum untuk menentukan siapa calonnya. Tetapi pengalaman saya, Bu Mega mendengar kok. Ya. Apa buktinya? Tuh, apa mungkin Pak Jokowi dapat mandat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden kalau Ibu tidak mendengar? Ya. Karena mendengar Ibu, mendengar. Sumbernya kan banyak, ya kan? Dan akhirnya memutuskan, mendelegasikan, memberikan mandat pada Jokowi untuk menyalonkan. Artinya otoritas itu Dengar, juga disertai dengan proses-proses mendengarkan semacam itu. Oke baik, yang terakhir sebelum kita akhiri ya. Sebagai kader senior Pak Bambang, ini apa yang akan disampaikan di usia emasnya ini Pak, pandangan-pandangan dari Bapak ini Pak untuk kemajuan partai gitu Pak, terutama di tahun nanti untuk tahun pemilu ya Pak, tahun 2024 ini Pak. Semua lapisan ya, apakah simpatisan, anggota, aktivis, kader, ya mesti yakin. Dan dengan keyakinan itu kita mesti solid. Apa yang tidak bisa dicapai ketika kita bersatu padu, bergotong royong, memperjuangkan apa yang kita cita-citakan bersama. Saya yakinlah, walaupun mungkin dalam jangka pendek ini belum sepenuhnya terwujud, tapi saya yakin tadi cita-cita tahun emas nanti ya kan, tahun 2050 kita mencapai Indonesia maju, yang mandiri, berdaulat ya, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, itu bisa tercapai. Itu yaitu syaratnya solid, jangan enggak apa-apa, bersatu aja susah. Ya. Berdaulat, jangankan berdaulat secara penuh, berdaulat di bidang pangan kita juga belum, berdaulat di bidang energi belum, adil belum juga. Susah. Jadi katakanlah belum makmur ya, belum makmur tapi adil, mungkin rakyat tidak resah. Tapi sudah belum makmur, tidak adil, pasti terjadi gejolak. Syukur kemudian pada saatnya kita tadi bisa bersatu, berdaulat di berbagai bidang, adil dan makmur. Makmur jangan hanya dikuasai segelintir orang yang menguasai sebagian besar kekayaan republik ini. Makmur bareng kan gitu. Makmur peratas dari sana ya. Nah, Suko, silakan Mbak Suko, pesan untuk kemajuan dari PDIP sendiri Pak, khususnya tahun 2024 ini supaya bisa memenangkan lagi pemilu. Partai politik itu pasti berideologi, dan ideologi PDIP adalah membangun rakyat yang adil makmur. Tapi saya berharap bukan sekedar ideologinya yang penting, karena itu sudah pasti, tapi working ideologi. Bagaimana ideologi itu dikerjakan. Kalau ideologi tidak dikerjakan, maka rakyat akan kecewa. Maka hanya dengan bekerja dengan baik, diskusi dan mendengarkan tadi. Prosesnya kan seperti itu. Semoga di 50 tahun PDIP makin cerdas, makin matang, dan makin bijak lah kira-kira itu. Tetap saya berkeyakinan bahwa ketika Anda menarik busur yang jauh ke belakang, maka busur Anda akan melompat jauh. Dan itu pelajaran dari Bung Karno, jas merah. Oke, baik. Terima kasih Pak Suko, terima kasih Pak Bambang. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun ke-50 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan semoga di usianya emas ini PDIP
berjuang terus untuk rakyat Indonesia. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.